Brody tidak akan bisa di-reduce. Apalagi kita lihat Fanny di sana yang muncul. Bukan hero tank jungle Cimomo. Ya, plus dia juga bawa Rapture, penetration akan semakin lebih tinggi lagi. Dan ini semenjak awal game 1.40 ketika invade ke arah purple buff menjadi sebuah malapetaka bagi teman-teman dari Geek Farm karena mereka di early game-nya tidak menjalankan plan secara maksimal. Bahkan pundi-pundi point kill yang tidak di-convert menjadi objektif ini malah menjadi sebuah keuntungan bagi Aura Fire. Karena sekali mereka melakukan counter re-engage, mereka bisa mengambil setup ke arah Turtle. Mereka bisa mengambil juga setup ke arah Lord-nya. Dan ini malah menjadi keuntungan buah yang begitu baik bagi Aura Fire. Karena Sang Naga mampu melakukan eksekusi tanpa ada keraguan-raguan sama sekali. Beberapa kali kita juga melihat sebuah move dari Kabuki lebih tepatnya yang di-engage sama Marky dan juga sama Baloyski. Ini nggak nyampe Cimomo. Circling Eagle-nya pun ngasih efek knock up airborne. Tapi kan gara-gara ada Tafu juga di belakang, jadi tidak akan berpengaruh banyak dan malah Baloyski yang dimakan ketika berhadapan sama Aran. Karena dari awal kita udah menduga-duga nih, ada sebuah simulasi kalau seandainya Aran yang bawa edit akan seperti apa. Tapi kalau editnya di tangan Samo, berarti Samo satu-satunya stopper. Namun ketika ada di tangan Aran, berarti Aran hanya menjadi sosok bait di sana. Iya. Kalau mau dimakan, dia berarti bakal di backup. Kalau nggak mau dimakan, dia bakal jadi malapetaka buat Geek Farm. Jadi serba salah ya. Dan 15 menit game berjalan di game yang pertama, kalau kita dengan adanya puncture, jadi dia langsung bikin ke area warrior boot sendiri. Lebih respect dengan adanya physical damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Aura. Dan tidak ada yang bisa menyentuh Marky dengan Purify-nya. Karena dari movement speed, dari segi Windtalker dan Great Dragon Spear ini connecting satu sama lain. Ditambah dengan movement dari Geek Farm yang di early game mereka lebih galak kali ini dibandingkan dengan game yang pertama. Bahkan kalau kita berbicara untuk game yang ketiga, aku kayaknya nggak bakal kaget kalau Geek Farm akan melakukan invasi jungle Cimomo. Karena di game yang keduanya aja, mereka benar-benar berani untuk dive in ketika ada Aboy dengan Faramisnya. Ya, dan aku merasa planningnya yang sudah disiapkan sama Geek Farm dari early, mereka kasih space buat ke arah look-nya, dapetin pasifnya, udah dapetin item biar dia semakin strong menjadi garda depan dari Geek Farm, itu berjalan. Karena setelah itu mereka akan fokus ke landing ke arah Marky. Dan thanks to Flask of the Oasis, salah satu item yang benar-benar mumpuni banget ketika hero-hero terkena burst damage seperti Jab dari Pakito atau bahkan mungkin Raw Wave dari Sin, semua damage-nya terkalkulasi dengan sangat-sangat indah oleh Geek Farm. Dan tidak ada yang bisa terkena burst damage dikarenakan Rafaelanya membawakan satu item terbaru ini. Iya, dan nggak terhentikan sama sekali. Masalahnya, jaminan hidupnya di Geek Farm tuh ada dua, Be. Ada Baloy dan juga ada Aboy. Dan ini kalau kita berbicara untuk Geek Farm ya, aku pertanyaannya cuma satu Cimomo. Nanti tapi di draft. Ya, Yaitu adalah kita udah melihat Matilda muncul dari Baloyski. yap. Rafaela udah dari kemarin. Wah. Sekarang pertanyaanku selanjutnya adalah apakah Geek Farm sudah mempersiapkan dua hero healer? Yang satu jadi roamer, yang satu jadi mid laner. Yang bahkan kalau misalkan kita ngelihat mungkin beberapa pemain atau bahkan streamer yang mungkin lagi main Matilda bilangnya capung. Capung. Iya, makanya. Tapi kalau kita lihat dari highlightnya, ini early game yang bener-bener dikuasain sama Baloyski, bener-bener hancur banget dan wah, ini dari Geek Community-nya ada yang bilang, alhamdulillah kutukan Marky pecah katanya. Waduh. Kemenangan pertama buat Marky soalnya. Berarti Marky bukan kutukan, tapi Iya. adalah sebuah berkah. Nah, Anugerah. satu Anugerah. pintu lagi menuju ke playoff makin lebih dekat. Betul. Apalagi upper bracket nih. Waduh. Tapi kalau kita melihat dari Geek Farm yang sudah mengamankan playoff semenjak hari kemarin, kita melihat juga ini dia Baloyski dengan beberapa kali dia memainkan Quantum Charge, dia memainkan pasifnya, Flash of the Oasis, dan bahkan Circling Eagle yang sangat menjengkelkan. Berapa kali coba kita kegocek gara-gara Baloyski? Iya. Yang kita kira dia mau nabrak ternyata nggak jadi, dia ternyata belok. cuma lewat ya kan. Permainan kitingnya ini loh Cimomo, permainan tarik ulurnya. Karena dia tahu dia tujuannya mau coba untuk menangkap pemain dari Aura Fire, tapi ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Dia hanya mencoba untuk membuang-buang waktu pemain dari Aura Fire dan malahan Marky dengan bola yang mengerikannya menjadi salah satu sosok tombak tertajam dari Aura Fire yang bisa melumpuhkan semua pemainnya. Geek Iya. Farm benar-benar dengan damage dari Marky sangat-sangat terbantu di game kali ini Cimomo. Bahkan aku bisa bilang semua
inisiasi yang biasanya harusnya kita lihat sama HT dengan Divine Judgment itu hanya distraction, hanya bait aja yang dilakukan sama Baloy biar ketika tim fight besar berjalan untuk Geek Farm, Aura udah nggak punya banyak skill, udah nggak punya banyak utility yang bisa digunakan untuk ngebalikin keadaan atau counter setup yang dilakukan sama Geek Farm. Dan ini dia item setelah 18 menit permainan kita